saudara-saudariku berada, mari kepada Tuhan, supaya kita memahami, mematangi benar kasih karunia daripada Allah, kuasa Roh Kudus, keilahian, keajaiban, mujizat yang maha tinggi, Raja alam semesta Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang yang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Pengertiannya ialah, kalau kita sudah percaya kepada Roh Kudus dalam naungan doa dan ibadah kita, sudah ada rasa jamahan tangan Allah, sudah ada rasa sentuhan Roh Kudus. Orang yang belum memahami itu, marilah kita doakan mereka. Rampaslah mereka dari api. Apa yang dikatakan rampaslah mereka dari api? Api itu adalah dosa. Bagaimana kita merampas mereka dari api itu tadi? Oleh karena naungan doa kita melalui kuasa Roh Kudus, kita berdoa kepada Tuhan, sehingga karya tangan Allah bekerja membuka hati-hati mereka, sehingga belajar menuju jalan pertobatan, semakin mengerti di jalan kebenaran Allah. Maupun hamba Tuhan, pelayan Tuhan, saudara-saudaraku, jemaat domba daripada Allah. Dan barang siapa sudah memiliki kuasa Roh Kudus dan percaya, mari kita doakan mereka itu, supaya karya tangan Allah bekerja menjamah jiwa pemikiran mereka, supaya kuasa kegelapan yang menggenggami pemikiran mereka, karena mereka tidak sadar ada Roh Kudus di dalam tubuhnya, sehingga karya tangan kembali membangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh mereka itu. Kita rampaslah mereka itu dari dosa. Kita rampaslah mereka itu dari api. Api artinya api neraka. Itu saudara-saudariku, mari kita doakan. Jangan diajak debat. Firman Tuhan berkata, beritakanlah Injilku kemana-mana. Bukan dikatakan firman Tuhan tentang firmanku adalah debat. Tidak. Kenapa di antara kita banyak debat? Apa itu pernyataan firman? Saya menonton YouTube di channel banyak, saya tengok debat ke sana, debat di sini, ke debat di sana, macam saudara-saudaraku yang mengerti kebenaran Tuhan. Firman Tuhan tidak ada tertulis itu, beritakanlah Injilku kemana-mana, supaya semua orang mengetahui. Kenapa harus debat? Kalau kira-kira kita sudah memiliki naungan Roh Kudus, ada kesalahan di sana, kita perhatikan dari perkataan dia. Tidak salah kita di rumah kita sendiri bersujud kepada Tuhan, mendoakan mereka itu, supaya Tuhan menguatkan, mendewasakan, semakin didewasakan. Bagaikan anak bayi makan bubur, dikasih mamanya kecil, kasih bubur, mulai besar makan nasi keras. Jadi kita doakan mereka. Jangan kita merasa paling terdekat kepada Tuhan. Awas. Tetapi belajarlah menunduk diri, datang kepada Tuhan. Belajarlah mendekat kepada Dia, supaya Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak daripada Allah. Saya buat di channel YouTube ini, saudara-saudariku, tidak ada kepentingan pribadi saya. Tapi aku mohon di-share ini pada umat Kristiani dimanapun berada, dan like, dan yang percaya kepada Yesus Kristus, supaya semua dapat diselamatkan nantinya. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan. Tapi lihat yang terjadi gelora dunia. Hindari makan darah, jauhi perzinahan. Remaja yang ingin dapat jodoh, hantar diri Anda ke gereja supaya diberkati pendeta. Jauhi, melakukan perzinahan sebelumnya.
Ini belajar kita pada Tuhan. Pesan Tuhan, darah, perzinahan, sangat sulit Tuhan mengampuni. Perhatikan gelora dunia dan percayalah ada Roh Kudus di dalam tubuh kita menyembah Tuhan. Rendahkan hatimu kepada Tuhan dan juga bawa kepada sesama. Tapi saya rasa kalau sudah orang memiliki Roh Kudus, pasti itu rendah hati kepada siapapun. Supaya kita menjadi anak terang daripada Allah. Firman ini saudara-saudariku kita buat supaya kita memahami antara saudara-saudariku dengan saya, kita sama-sama diproses. Karena kita tidak luput segala kekurangan. Oleh sebab itu, karena kita percaya ada naungan Roh Kudus datang kepada Tuhan, Dia selalu memberikan kekuatan, dorongan, kekuatan proses. Tangannya menopang kita. Tetapi kalau kita belas tidak dalam ibadah nggak percaya Roh Kudus, ya Tuhan membiarkan aja. Karena kita bebal. Karena firman-Nya sudah menyatakan itu bagi kita semua saat ini. Bukan saya mengatakan, ini firman Tuhan. Memang sebelum saya pelajari firman ini beberapa hari ini, sudah Tuhan memang ada masuk renungan kepada kita. Supaya Tuhan nyatakan perkataan Dia menjelang hari-hari terakhir ini. Sehingga kita buat firman ini dipublikasikan di jurnal polisi online di YouTube, di channel YouTube. Tidak ada ini kepentingan pribadi saya, saudara-saudariku. Setiap saya buat khotbah di channel, tidak pernah aku meminta imbalan dari siapapun. Cuma saya minta kepada Tuhan. Tuhanlah memberikan makanan aku walaupun secukupnya. Itu. Banyak orang buat ini, tapi saya tidak like, share kepada seluruh umat Kristen. Saya tidak pernah memberitakan di subscribe, tidak. Saya bukan mengobrol firman. Saya bukan menjual firman. Saya memberitakan firman. Ayat 24 mengatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kalau kita tetap belajar dalam Roh Kudus, kita selalu berbahagia di dalam kemuliaan daripada Allah. Ayat 26, ayat 25 mengatakan, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelumnya segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dengan adanya tercipta bumi ini diciptakan oleh Tuhan sampai sekarang, Dialah yang mempunyai kerajaan segalanya. Kalau kita belajar dan belajar, berjalan di jalan kebenaran, sehingga kita mampu menghadapi gelora dunia ini yang penuh kegelapan. Sebab kuasa iblis ada. Oleh karena kesombongan seorang malaikat terdahulu di dalam kerajaan surga, dia sombong dia kepada Tuhan. Seorang malaikat, sehingga Tuhan menghukum jatuh ke bawah kolong langit dan di atas bumi ini, menjadi mau dosa, menghancurkan pemikiran manusia. Sebab itu saudara-saudariku, marilah kita pahami firman ini. Marilah belajar pelan-pelan. Saya pribadi juga, di saat aku berdoa syafaat, saya doakan semua kok. Saya doakan semua. Bukan hanya kepribadianku saya doakan. Saya berdoa di kamar saya,
Berdoa jam 7, mau tidur. Subuh memang berat. Terkadang memang mau juga. Kenapa? Saya berdoa syafaat. Saya doakan supaya Tuhan menjamah orang semuanya, supaya mereka ada naungan tangan Allah membuka pikiran mereka, supaya didewasakan, sebab Roh Kudus sudah ada di tubuh mereka, supaya disadarkan, supaya didewasakan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, inilah pesan-pesan Tuhan kepada kita menjelang hari-hari terakhir ini. Dia berkata, ingatkan seluruh umatku yang percaya kepada aku, supaya memperhatikan gelora dunia, bahwa karya tanganku sudah bekerja, bahwa kuasa kegelapan sudah semakin bangkit. Bila mereka memandang gelora dunia yang sudah terjadi, maka ketekunan iman mereka semakin datang kepada aku, kata Tuhan, sehingga aku menolong mereka. Jadi ingat kita, saudara-saudariku, ya, ini pesan Tuhan. Belajarlah tidak makan darah. Tuhan masih ada kesempatan memberikan waktu pengampunan karena tidak memahami. Belajarlah berdoa. Bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, supaya Tuhan menjawab, sehingga Roh Kudus sudah mengajar kita berdoa. Itu saudara-saudariku, supaya kita lebih dewasa kepada Tuhan. Masih ada Tuhan memberikan kesempatan waktu hidup kita di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Mari kesempatan dalam hidup datang kepada Tuhan. Percayakan Roh Kudus, sehingga Tuhan menjamah dan menguatkan kita semua. Mari kita pahami itu firman. Dan barang siapapun yang menonton video ini, aku yakin dan percaya saudara-saudariku akan terjamah dengan naungan kuasa Roh Kudus. Mari belajar demi belajar, buka kitab Injil Anda di rumah, berikan waktu. Tuhan tidak mengizinkan umatnya jatuh ke jurang maut, kematian oleh karena dosa, yaitu api neraka sebenarnya. Tuhan tidak mengizinkan. Tetapi terkadang karena kebebalan kita, kedegilan kita, kadang tidak kita sadari. Maka belajarlah kepada Tuhan pelan-pelan demi pelan-pelan. Kan nggak terganggu sih dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Semuanya ada waktu kan. Sedangkan kita malam di rumah nonton TV ada waktu kok. Buka HP ada waktu kok. Buka YouTube channel ada waktu kok. Tetapi mari berikan waktu belajar firman Tuhan. Berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Katakan dalam doa, haleluya, haleluya, haleluya Bapa yang baik. Haleluya, haleluya Roh Kudus. Saat ini aku berteduh di hadapan-Mu berdoa. Biarlah jamahan tangan-Mu Bapa. Ajari aku dengan Roh Kudus-Mu. Bangkitkan Roh Kudus yang ada di tubuhku. Aku membangkitkan kuasa daripada Tuhan. Belajar firman-Mu, kuasai aku Bapa dengan kuasa roh hikmat karunia yang luar biasa daripada Engkau. Ampuni aku Tuhan, selama ini aku tidak sadar. Saat ini Engkau menjamah aku, sadarkan aku. Gitu saudara-saudaraku, berdoa kepada Tuhan, supaya di situ ada Roh Kudus membimbing kita di dalam kebenaran, berjalan-jalan kebenaran Tuhan, sehingga tipu daya iblis, tipu dosa, tipu muslihatnya tidak masuk mengganggu pemikiran kita, karena sudah ada Roh Kudus menyangkal. Terkadang kan mau kita doa merambalangan, karena kita kan mau doa pilih plan. Tapi kalau kita percaya dengan Roh Kudus, pasti kita nggak pilih plan, karena Roh Kudus sudah mengajari, Roh Allah sendiri. Itu yang Tuhan terima dalam naungan doa dan ibadah kita.
sehingga Tuhan memberikan kuasa memagari, menyelimuti. Itu saudara-saudariku. Inilah firman Tuhan kita ambil. Inilah pesan Tuhan kepada semua, dan barang siapa yang menonton video ini, kita share semua. Bahkan kita buat live nanti langsung. Marilah kita pahami bersama saudara-saudariku. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Saya tidak ingin dipuji orang. Saya tidak ingin supaya hebat aku ditengok orang. Marilah kita puji Tuhan. Banggakan